mungkin kami ke depan akan melakukan langkah hukum. Memang tadi apa yang disampaikan Pak Ketua kadang-kadang ada sebagian benar, ada sebagian bertentangan dengan hati nurani. Seperti boleh itu angkat tangan, seperti boleh itu angkat tangan, seperti boleh itu angkat tangan, seperti boleh itu angkat tangan. Ada perbedaan pandangan terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 dengan PP 43 bahkan Permendagri. Sebetulnya hal itu sudah dilakukan oleh DPD sebelum ada aspirasi masuk. Proses pengangkatan dari dulu itu juga sudah melanggar ketentuan. Proses pengangkatan dari dulu itu juga sudah melanggar ketentuan. Proses pengangkatan dari dulu itu juga sudah melanggar ketentuan. Proses pengangkatan dari dulu itu juga sudah melanggar ketentuan. Boleh itu angkat tangan. Proses pengangkatan dari dulu itu juga sudah melanggar ketentuan. Dalam hal ini saya sebagai ketua hukum kantor kami dan partners dan juga sebagai ketua delegasi dari masyarakat, mungkin kami ke depan akan melakukan langkah hukum. Namun kami belum mengambil langkah hukum itu karena kami akan melakukan koordinasi terus dengan anggota DPRD. Karena memang tadi apa yang disampaikan Pak Ketua kadang-kadang ada sebagian benar, ada sebagian bertentangan dengan hati nurani. Seperti boleh itu angkat tangan, kenapa? Nggak contoh tadi saya sudah sampaikan di dalam rapat bahwa kalau memang hak interpelasi ini akan diberikan sanksi kepada bupati, kenapa sih harus dikaitkan dengan politik? Wajar ketika saya katakan bahwa ini politik sehat untuk membela aspirasi rakyat atau politik yang tidak sehat untuk kepentingan oknum pribadi gitu loh. Nah, ini kami tidak akan menyerah sampai di sini, artinya sampai benar-benar hak daripada perangkat desa yang sudah dinonaktifkan yang lalu itu mereka bisa mendapatkan lagi hak mereka untuk diaktifkan kembali gitu loh. Ya kalau kita mau bicara jujur-jujur saja, memang tadi ada beberapa statement yang membuat menurut saya itu membuat kami kecewa gitu loh. Nah artinya apa yang disampaikan Pak Ketua itu kayak contoh tadi. Ini kan rakyat ada perwakilan anggota DPRD. Nah ketika misalkan kami tidak puas melakukan audiensi di DPRD, kenapa kami juga harus disuruh untuk melakukan audiensi ke bupati? Apa gunanya anggota DPRD ini untuk mewakili aspirasi rakyat dong? Karena ini sangat-sangat disayangkan. Artinya memang tadi ada sedikit perbedaan statement antara tim kami dengan rekan-rekan kita yang ada di anggota DPRD ini. Dalam hal ini sebagai ketua yang menyampaikan tadi. Tapi sudahlah, intinya kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami tetap akan memperjuangkan apa yang kami bisa perjuangkan demi menegakkan keadilan, ya. Demi menegakkan kebenaran di atas segala kebenaran terhadap saudara-saudara kita yang perangkat desa yang dinonaktifkan, apakah disengaja atau tidak disengaja, apakah di sini ada yang dilakukan oleh oknum-oknum lain selalu mengatasnamakan bupati. Ya, contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Ini memang bukan dilakukan oleh bupati. Oh, dilakukan oleh kepala desa. Kalau memang itu dilakukan kepala desa, kenapa dari bupati tidak melakukan pengawasan pembinaan atau memanggil? Kan begitu. Artinya panggil. Alasannya apa kamu memberhentikan perangkat-perangkat desa yang sebentar masih aktif gitu loh. Nah, seleksi yang dilakukan oleh perangkat desa baru itu atas petunjuk siapa? Dan apakah itu ada di dalam undang-undang atau tidak? Kan gitu, masa orang sarjana kok bisa diganti dengan orang SMA yang sudah istilahnya bertahun-tahun dia menjadi perangkat desa, tiba-tiba pada saat ada seleksi untuk perangkat desa baru dari lulusan SMA diterima loh. Sementara yang lulusan yang sudah sarjana, yang sudah lama mengabdi diganti. Ini ada apa? Dan kami yakin, kami menduga bahwa di sini ada permainan politik yang dilakukan oleh oknum, apakah di jajaran bupati. Ya kami tidak menuduh ya, tapi ini kami berpikir bahwa ini ada dugaan gitu loh. Apa yang dilakukan oleh mungkin orang-orang dekat yang ada bupati, saling baku jual nama dan lain-lain. Kan begitu. Artinya jangan giring masyarakat ini ke hal politik, ke masalah politik yang saya pikir mungkin itu nggak penting gitu loh. Rakyat ini hari ini jangan dikorbankan dengan masalah politik. Ya, maka saya sampaikan tadi, apakah politik ini politik yang sehat, membela kepentingan rakyat, atau politik yang
yang dalam tanda kutip kotor yang akan dilakukan oleh oknum-oknum untuk membela kepentingan-kepentingan oknum yang saling menguntungkan buat diri mereka sendiri gitu loh. Nah, kalau memang DPRD dengan tegas sikap mengambil langkah untuk memberikan hak interpelasi kepada Bupati, silakan laksanakan, lakukan demi kebenaran, demi keadilan untuk masyarakat gitu loh. Jelaskan tadi bahwa audiensi itu berarti DPRD itu menerima rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, dan itu DPRD sudah terima tadi aspirasi apa yang disampaikan, dan sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara sekalian, sebetulnya hal itu sudah dilakukan oleh DPRD sebelum ada aspirasi masuk. Ketika pemerintah daerah baru melakukan proses yang namanya meminta kepada seluruh kecamatan dan seluruh desa melakukan proses seleksi perangkat desa secara massal, saya kira DPRD itu sudah bersikap. DPRD sudah lakukan RDPU, pertemuan rapat dengan pendapat. Bahkan sebelumnya kita sudah turun di masyarakat, di beberapa kecamatan kita kumpul seluruh kepala desa dan perangkat, kita mempertanyakan apa yang sedang dilakukan mereka terkait namanya ada yang tadi disampaikan, ada surat edaran Mendagri dan kedua ada surat edaran Bupati. Ya sebetulnya kalau kita membaca surat edaran Bupati sebetulnya sangat baik, itu sesuai dengan apa yang diminta oleh Mendagri, tapi justru menjadi bias. Ketika terjadi di sana, justru yang terjadi di sana bukan proses untuk melakukan seleksi dan memberhentikan yang tidak lagi memenuhi persyaratan kan. Nah, oleh karena itu maka DPRD ketika melihat itu di lapangan, DPRD mengambil langkah melakukan tugas tanggung jawabnya dalam rangka dia melaksanakan fungsi pengawasan. Dan DPRD sudah melakukan rekomendasi bahwa apa yang dilakukan oleh tim seleksi yang melibatkan kecamatan dan melibatkan pemerintah daerah dan juga ada staf khusus itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sikap DPRD itu jelas seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Dan memang fungsi dan kewenangan DPRD itu dia sebatas rekomendasi, dan dia sudah mengeluarkan rekomendasi dan disampaikan kepada pemerintah daerah. Tinggal si pengguna rekomendasi seperti apa. Bahkan sebetulnya DPRD juga sudah melampaui kewenangan yang dia lakukan, di mana dia sudah melakukan juga audiensi juga di kantor gubernur dan juga di Kemendagri terkait juga persoalan, dan di mana kami menyampaikan bahwa DPRD sudah melakukan rekomendasi karena bagian dari sikap DPRD untuk bagaimana dia menindaklanjuti segala aspirasi dan kehendak rakyat. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh saudara-saudara tadi itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD. Tetapi tinggal dijelaskan bahwa DPRD itu melakukan tugasnya itu diatur oleh tata tertib dan ada batas-batas kewenangan. Kalau kewenangan DPRD itu seperti apa? Kalau kewenangan Bupati itu seperti apa? Kan beda. Bupati itu kan eksekutor. Mengeksekusi DPRD adalah memberikan rekom. Kita sudah berikan rekom. Saya kira tinggal tergantung pemerintah daerah. Dan berikut kedua, yang memberhentikan dan mengangkat perangkat desa itu adalah para kepala desa. Maka di sini ada persoalan hukum. Kalau orang mempersoalkan secara hukum, silakan. Saya bilang ada yang begitu banyak datang ke saya dan bahkan kepada teman, silakan proses secara tata usaha kan. Kalau saudara-saudara menganggap itu melanggar hukum, nantilah. Apalagi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada perbedaan pandangan terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 dengan PP 43 bahkan Permendagri yang mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Saya barangkali saudara-saudara kalau ikut tadi sangat jelas apa yang saya jelaskan bahwa ada itu pandangan yang membuat kenapa pemerintah daerah melakukan seleksi perangkat. Tapi itu kan pendapat mereka. Tapi pendapat DPRD bahwa namanya undang-undang itu berlaku ketika sudah ada perda dan perbu. Tapi kan pemerintah desa beranggapan bahwa ketika undang-undang dan Permendagri keluar itu sudah berlaku. Maka sebetulnya proses pengangkatan dari dulu itu juga sudah melanggar ketentuan. Jadi sikap DPRD jelas terkait dengan audiensi ini kita terima. Saya kira walaupun DPRD sudah melakukan, paling tidak di sini DPRD sudah memberikan penjelasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, itu kita sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan apa yang digumuli oleh masyarakat itu. Saya kira itu. Pak Ketua, apakah sering Bupati tidak mengindahkan rekomendasi dari DPRD? Tidak juga. Banyak juga hal yang disampaikan oleh DPRD yang ditindaklanjuti Bupati. Terkait kemarin ada proses pengangkatan, Bupati mau mengangkat penjabat kepala desa bukan dari pegawai negeri sipil, tetapi karena DPRD menyampaikan pendapatnya, sarannya bahwa itu tidak boleh, ya Bupati mendengar. Jadi saya kira tidak semua hal yang tidak didengar. Ada banyak hal juga didengar, dan tentunya ada satu dua hal yang tidak mungkin semua akan